Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Kenapa Tuhan tidak memaksa umat manusia untuk masuk ke dalam satu agama saja? Kenapa banyak agama-agama di dunia padahal Tuhan hanya satu? Orang-orang ateis meragukan keberadaan Tuhan karena menurut mereka seharusnya agama hanya ada satu sebagai bukti adanya Tuhan yang esa. Banyaknya agama dan segala perbedaannya dalam hal furu atau cabang tidak dapat menjadi dalil bahwa sosok yang menciptakan agama itu tidak ada. Agama dan hukumnya menjadi semacam resep bagi manusia. Sebagaimana seorang dokter memberikan resep obat yang berbeda bagi setiap jenis penyakit, demikian pula agama adalah resep obat rohani yang berbeda tergantung pada jenis penyakit rohani yang merajalela pada masa agama tersebut muncul. Artinya, agama muncul sesuai dengan kebutuhan umat saat itu. Karena kebutuhan akan ajaran agama berbeda-beda di setiap masa dan lokasinya, oleh karena itulah agama pun berbeda. Namun ingat, perbedaan itu hanya terdapat dalam hal cabang agama atau furu. Sedangkan esensi dan prinsip agama-agama samawi itu sama, yakni mengimani Tuhan yang esa. Saat Bani Israel jatuh lama dalam perbudakan yang membuat nyali mereka benar-benar jatuh dan menjadi penakut, maka syariat Taurat yang terkesan benar-benar mengistimewakan Bani Israel atas bangsa lainnya itu cocok saat itu. Hukum Taurat terkesan keras karena menekankan pembalasan bila dilihat dari kacamata dunia modern. Tapi bila kita lihat masa saat Taurat muncul, barulah kita menyadari bahwa Taurat sangat pas saat itu bagi kaum yang perlu digebrak rasa keberaniannya. Contohnya hukum berikut ini: nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Keluaran 21, 23 hingga 25. Hukum Taurat tersebut dikutip dalam Al-Quran. Dan kami telah menetapkan hukum bagi mereka di dalam Taurat, bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan untuk luka ada balasan yang setimpal. Quran Surat Al-Maidah ayat 46. Hukum Taurat yang keras lama-kelamaan membuat diri Bani Israel benar-benar memiliki watak yang keras dan arogan. Mereka begitu angkuh karena benar-benar merasa diistimewakan Tuhan dalam hukum Taurat. Mereka bangga karena disebut sebagai anak-anak Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Keluaran 4, 22. 13 abad kemudian, saat jiwa dan watak yang keras merajalela, maka diutuslah Yesus atau Isa alaihi salam atau Isa al-Masih, yang menekankan sikap yang lembut, melayani orang lain, tidak melawan, kasih sayang dan suka memaafkan. Injil yang beliau bawa sangat pas saat itu, mengingat zaman yang masih tengah membutuhkannya. Contohnya sabda Yesus berikut ini, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Injil Matius 5, 38 hingga 39. Demikian juga hikmah yang sama berlaku pada agama Hindu, Buddha, Zoroaster, Tao, Konghucu, Shinto, dan lain sebagainya. Saat berbagai keperluan dan sarana mulai bermunculan sehingga membuat hubungan internasional terjadi. Negara-negara dari berbagai pelosok dunia mulai terhubung dan menjalin kerjasama yang jauh lebih berkembang dari sebelumnya. Saat itulah dibutuhkan suatu resep rohani yang dapat diterima oleh segala kalangan dan bangsa. Resep yang pas bagi berbagai jenis penyakit dan pas diterapkan selama-lamanya. Maka muncullah Islam dan Al-Quran sebagai hukum syariat terakhir dan pas untuk selamanya. Adapun agama-agama sebelumnya pas untuk masa dan kaum tertentu saja. Pendek kata, perbedaan dan banyaknya agama tidaklah dapat menjadi dalil bahwa agama-agama itu tidak bersumber dari satu mata air. Apalagi menjadi dalil bahwa sumber mata air itu tidak ada. Bila kita perhatikan dengan seksama, ushul atau prinsip agama-agama itu sama, yakni mengimani Tuhan yang esa.
Dewa-dewi atau oknum Tuhan lainnya yang lebih rendah dari sosok Tuhan yang tunggal muncul belakangan dan merupakan hasil pemikiran para ulama atau tokoh agama setelah kepergian nabi atau pendiri agama tersebut. Sehingga kita tidak bisa mengingkari keberadaan Tuhan karena adanya perbedaan prinsip tersebut. Ingat, perbedaan tersebut muncul jauh setelah kepergian atau kewafatan utusan Tuhan yang mendirikan agama. Adapun perbedaan dalam hal furu atau cabang agama seperti cara ibadah, cara ritual, atau upacara menikah dan lain-lain adalah wajar karena menyesuaikan lokasi dan masa saat agama tersebut muncul. Alasan lain kenapa agama tidak satu saja adalah Tuhan memberikan kebebasan sehingga manusia memiliki hak untuk bebas memilih. Manusia diciptakan untuk merdeka dan tidak dibelenggu kaidah yang sama. Dengan demikian, pahala pun dapat kita raih bila memilih hal yang benar, sehingga kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Berbeda dengan malaikat atau setan yang tak memiliki kebebasan untuk memilih hal baik dan buruk. Fitrah malaikat adalah patuh kepadanya, sedangkan fitrah setan adalah membangkang. Bila kita dipaksa tunduk dalam satu agama, maka apa gunanya manusia diciptakan? Ia tidak bisa lebih baik dari malaikat dan setan yang sama-sama tidak memiliki kebebasan. Justru karena memiliki kemerdekaan untuk memilih, manusia menjadi begitu berbeda, unik, istimewa, dan merupakan sebaik-baik makhluk. Allah Ta'ala sendiri berfirman, tidak ada paksaan dalam memilih agama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Bila Tuhan saja demikian, apalagi kita? Oleh karena itu, kita sama sekali tidak mempunyai hak untuk memaksa orang lain meyakini iman yang kita akui. Adapun seorang ateis tidak memiliki hak untuk keberatan kepada Tuhan hanya karena dia tidak memaksa makhluknya untuk ibadah melalui satu agama sebagai bukti keberadaannya. Kenapa agama dari Tuhan tidak perlu memaksa orang untuk beriman? Perhatikan jawaban indah berikut ini. Kebenaran yang pasti dan hakiki sama sekali tidak membutuhkan suatu paksaan untuk membuat orang menerimanya. Bahkan paksaan adalah dalil yang membuktikan bahwa dalil-dalil ruhani itu lemah. Hazrat Masih Maud As dalam Majmu'ah Ishtiharat Jilid 1 halaman 459 hingga 460 catatan kaki. Jawaban di atas sangat tepat sekali. Agama yang benar tidak memerlukan pemaksaan untuk dapat diterima. Bahkan pemaksaan adalah bukti bahwa agama itu tidak memiliki dalil rohani yang mempesona orang untuk meyakininya. Alhasil, itulah kenapa agama bisa berbeda dan tidak hanya satu saja. Hikmahnya begitu agung dan logis. Perbedaan ini sama sekali tidak menjadi dalil bahwa Tuhan Sang Pencipta agama itu tidak ada. Adapun agama yang benar tidak membutuhkan pemaksaan untuk diterima. Tuhan sendiri tidak mau memaksa umatnya dan Dia sepenuhnya memberikan kebebasan kepada umatnya untuk memilih agama apa yang ia yakini. Kenapa? Karena manusia diciptakan untuk merdeka, bukan menjadi budak belaka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.